malam, salam desa bahagia dari Indonesia. Kita masih menyiarkan kabar-kabar dari seluruh penjuru Nusantara dalam program acara Mimbar Desa Merdeka. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai host cadangan kembali menghadirkan Pak Suryo Koco. Selamat malam Pak Suryo Koco. Malam. Dan ada lagi tamu jauh, Om Sam. Selamat malam Om Sam. Malam Dinda, apa kabar ini? Kali ini kita akan membahas hal yang jauh dari ribetnya ibu kota. Informasi dari desa tentang Kades boleh pecat perangkat desa suka-suka. Dimanapun Anda berada, di mana Anda bisa mengakses internet, bisa mengakses YouTube kabar berita desa, Anda bisa menyaksikan kami secara live mulai pukul 19.00 sampai pukul 21 nanti. Baik, pemirsa sekalian, kita akan mulai acara Mimbar Desa Merdeka malam ini. Kembali di Mimbar Desa Merdeka. Mohon maaf, agak belibet. Kita lanjutkan Pak Koco, Om Sam. Kita bicara tentang kepala desa. Kita banyak dengar, sebenarnya sudah masalah lama tentang kekuasaan kepala desa ini. Sepertinya di beberapa tempat, tidak semua kepala desa di desa-desa yang ada di Indonesia ini tanda kutip nakal. Mereka melakukan beberapa hal seperti memecat perangkat desa dengan sebagai kayak raja kecil. Itu bagaimana sih sebenarnya Pak Koco? Mungkin Om Sam atau yang Mas dulu nih? Pak Koco dulu, Pak Koco. Jadi gini, kalau kita bicara tentang otoritas kepala desa, memang dalam undang-undang itu mengamanatkan bahwa
pemerintah desa itu adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Nah, kemudian hak salah satu yang kemudian menjadi haknya kepala desa itu adalah bisa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, dengan adanya undang-undang ini maka sebenarnya dilanjutkan dengan peraturan pemerintah, dilanjutkan dengan peraturan daerah, mestinya ada bagian-bagian yang kemudian melindungi dari posisi perangkat desa. Jadi kayak kemarin di sebelum ada undang-undang desa mungkin ada yang proses pengangkatan atau masa jabatan dari seorang perangkat desa itu dengan periodisasi mungkin 10 tahun atau 15 tahun atau berapa. Ada juga kemudian yang sampai usia tertentu. Nah, undang-undang sudah mengatur ini, mestinya Perda itu mengikuti itu. Dari beberapa pantauan sebenarnya Perda sudah mengikuti, cuma dalam prakteknya ini yang kemudian ada sesuatu lah. Kebiasaan-kebiasaan lama sebelum ada undang-undang desa dan seterusnya masih diberlakukan. Salah satu contoh yang paling update dari kebetulan kemarin teman-teman dari Karawang menyampaikan umpamanya mereka kemarin selesai pemilihan kepala desa. Nah, kemudian si kepala desa ini berusaha untuk menempatkan pendukung-pendukungnya menjadi perangkat desa. Ini kan memang kalau dulu kan memang ada yang model paket seperti presiden, kemudian perangkat desa itu selayaknya kabinet. Jadi kalau presidennya ganti, kabinet diganti kan gitu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh terjadi saat ini karena memang secara undang-undang, secara peraturan perundang-undangan memang tidak mengizinkan untuk itu. Artinya secara aturan harusnya tidak seperti itu. Nah, karena memang ini kemudian ada kejadian-kejadian seperti itu, maka sebenarnya salah satu bagian yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman perangkat desa adalah tentang hak-hak hukumnya. Jadi secara hukum mereka sebenarnya sudah ada aturannya. Secara hukum mereka sebenarnya sudah dilindungi bahwa mereka menjabat sampai umur 60 dan seterusnya. Masa transisi ada yang mungkin dengan periodisasi dan seterusnya, ini menurut saya perlu kebijaksanaan dari Pemda untuk kemudian membuat aturan nih bahwa si perangkat desa itu diperbarui surat pengangkatannya umpamanya, SK-nya diperbarui dengan kemudian mengikuti aturan yang ada sampai di 60 tahun. Tetapi karena memang sekarang perangkat desa ini juga jadi profesi yang menarik dengan kesejahteraannya dan seterusnya, maka banyak juga kan antrian-antrian yang ingin jadi perangkat desa, sehingga ini yang menurut saya bagian yang perlu kita cermati. In case teman-teman di Karawang umpamanya yang kemarin menyampaikan ada masalah dengan diberhentikannya beberapa perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, ya paling mungkin hanya dilakukan gugatan hukum atau paling mungkin kemudian melakukan konsultasi ke camat umpamanya. Nah, mungkin Bang Semi sebagai lawyer lebih bisa memberikan input nih. Kalau saya sih melihatnya ya tinggal lakukan langkah hukum, kalau memang langkah hukum dilakukan prosesnya seperti apa dan seterusnya, tetapi memang kadang-kadang hukum itu kan endingnya juga nggak mesti asik kan gitu. Gimana nih Bang Semi? Iya, makasih Mas Koco, Pak Dian. Ada kesempatan untuk kita bersharing, bertukar pikiran. Memang setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang pedesaan, maka akhirnya kembali peranan desa-desa itu di Indonesia ini kan ada kurang lebih 2.000 desa. 74.000. 74.000 Bang. Iya. Ada tambahan desa baru-baru ya, yang baru mekar. Jadi dengan beraneka ragam aturan,
adat yang sudah mengikat. Nah, tadi awalnya kita bicara ngobrol-ngobrol bahwa misalnya di Indonesia Timur itu kepala desa itu mereka punya sebutan yang lain juga, dibilangnya raja. Tapi sama saja dalam hukum adat itu. Sama saja. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka harus disesuaikan. Kebetulan kemudian ke depan itu muncullah aturan-aturan daerah itu. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ada 12 poin yang mempertegas tentang bagian-bagian tentang peranan-peranan yang diatur untuk seorang kepala desa itu. Nah, kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kita bersama-sama Pak Koco itu juga terlibat dalam aksi-aksi meminta pengakuan kepada perangkat desa itu. Kalau nggak salah Pak Koco masih ingat bahwa ketika itu kan kita perjuangkan supaya sekretaris desa ya dan ketua LKMD semacam itu kan supaya diangkat juga menjadi itu sebelum desa, kan? Jadi itu sebelum undang-undang desa. Jadi sebelum undang-undang desa saya barengan sama Bang Semi waktu itu di teman-teman Persatuan Perangkat Desa Indonesia kita di Tegal waktu itu kita bareng sama teman-teman. Pada saat sebelum undang-undang desa itu posisi perangkat desa dengan posisi sekretaris desa kan beda. Sekretaris desa PNS, perangkat desa enggak. Tetapi itu sudah selesai ketika undang-undang desa. Artinya semua yang ada di kantor desa itu tidak ada PNS-nya, kan gitu. Nah, sekarang yang menjadi yang timbul problem adalah bahwa kemudian kesewenang-wenangan dalam tanda petik dari kepala desa karena memang otoritasnya cukup tinggi. Jadi dengan undang-undang desa ini quote unquote ya kepala desa itu hampir seperti raja kecil lah. Otoritasnya cukup besar sebagai kalau nggak salah sebagai pemegang kuasa anggaran, berhak mengangkat dan memberhentikan pembantunya, perangkat desa dan seterusnya. Walaupun sebenarnya ini tidak serta-merta seperti itu. Tidak serta-merta artinya apa? Seperti kasus yang dialami silakan nanti teman-teman yang mengikuti ini yang kebetulan dari perangkat desa, teman-teman yang dari Karawang mungkin atau dari kabupaten-kabupaten lain yang ada problem-problem atau ada saran masukan silakan, tapi yang jelas aturan-aturan itu sebenarnya sudah sangat tegas. Ada di undang-undang, ada di peraturan pemerintahnya, ada turunannya itu ada di peraturan Menteri Dalam Negeri. Saya mesti nomor 15 ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga nomor 67 2017 itu juga ada tentang bagaimana sih pengangkatan dan penghentian dari perangkat desa umpamanya. Di situ jelas diatur secara tegas tentang bagaimana ketentuan-ketentuannya, perangkat desa diberhentikan karena alasan apa dan seterusnya. Yang menarik adalah bahwa dikondisikan ini. Jadi dikondisikan ketika kemudian bagaimana perangkat desa itu bisa diberhentikan umpamanya. Itu diberhentikan karena dia tidak mampu melaksanakan tugas atau melanggar larangan umpamanya. Nah, ini bagian-bagian ini yang kemudian kepala desa mungkin bisa membuat bahwa kesannya dia tidak bisa melakukan tugas. Bahkan kalau di Karawang kebetulan saya sempat ngikutin di perdanya, salah satunya kan 60 hari tidak masuk kerja. Kalau 60 hari tidak masuk kerja itu artinya 60 hari berturut-turut. Sama seperti PNS umpamanya kan gitu. Nah, kalau dia tidak berturut-turut harusnya digugur. Jadi kalau umpama nih 40 hari nggak masuk terus masuk sehari, gugur udah karena dia tidak 60 hari berturut-turut umpamanya. Nah, ini bagian-bagian yang yang mestinya kita harapkan sih tidak ada yang mensiasati aturan-aturan itu. Tapi oke, fine, itu bagian dari cerita-cerita dinamika desa. Jadi kalau
menurut saya yang kemudian menjadi penting sekarang adalah posisi dari pemerintah daerah sebagai pembina pemerintahan, dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri turunnya ke Pemda, provinsi dan juga kabupaten, tapi yang berhubungan langsung pastinya kabupaten. Ini yang perlu terlibat aktif lah. Di dalam kasus pemecatan secara sepihak berproses ke PT UN, ada case yang sempat saya temui waktu itu di Tasik. Ya. Jadi gini Bang Semi, ketika ini diproses ke PT UN, si kepala desa barengan dengan camat sudah melakukan penjaringan untuk posisi yang kosong itu. Ya. Jadi artinya ini masih berproses, belum inkrah, ini sudah melakukan penjaringan dan kemudian menempatkan orang. Pada saat ini dinyatakan menang PT UN, maka dia kan sudah nggak bisa lagi duduk di tempat yang sudah diisi oleh orang lain. Betul. Nah, solusinya seperti apa ini kalau secara Pak hukum? Koco, Bang Sam, sebelum kita lanjutkan untuk ke solusi biar lebih ramai lagi dan biar pemirsa menyiapkan kopi dulu biar lebih enak untuk bicara dan berikan lebih banyak lagi, kita mungkin akan rehat sebentar untuk kita bisa siapkan, berikan kesempatan buat teman-teman untuk sejenak mengikuti iklan dulu kembali. Iya. Bendera bangsa, banggakan untukmu Nusa, kita tetap junjung
Statuta junjung negara, kesatuan yang kita cinta. Bersyukur untuk fakultas kita, ekonomi Undip tercinta, yang telah menghimpun kita semua sampai nanti persahabatan kita. Mari saling membagi, sayangi dan support tanpa henti, demi keluarga besar ini, FE Undip di hati. Mari saling sayangi, demi majukan tujuan ini, besarkan alumni di muka bumi, untuk Indonesia damai sejati. Kembali lagi di Mimbar Desa Merdeka, kita berlanjut ngobrol-ngobrol tentang kepala desa dan kewenangannya untuk memecat perangkat desa. Om Semi, kita udah ngobrol tadi off air tadi sebentar tentang secara hukum bagaimana sih kepala desa ini tugas dan wewenangnya, sekuat apa sih sebenarnya perundang-undangan kita memberikan batasan, memberikan aturan terhadap kepala desa untuk tidak melakukan hal-hal yang Ya, seperti ini. makasih Mas Dian. Artinya kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 2014, maka secara rinci kan sudah diatur tuh bagian-bagiannya. Tapi kemudian harus ini diatur kemudian oleh undang-undang aturan-aturan yang dibuat di Undang-Undang Pedesaan itu, perda-perda itu. Nah, dalam perda-perda itu memang juga harus disahkan oleh DPRD setempat. Nah, kalau ketika itu tidak ada ruang untuk pembelaan kepada katakanlah bawahan dari kepala desa, karena ketika itu kepala desa itu ya seperti dibilang raja-raja kecil di desanya, sehingga otoritas dan kewenangan itu kan di tingkat dia yang lebih kuat. Maka bisa aja seperti Pak Koco bilang tadi, semau-mau dia untuk memecat, kalau like and dislike, suka atau tidak suka, udah saya tidak suka sama si A yang jabatannya ketika itu sebagai sekretaris desa misalnya. Jadi akhirnya itu dia dengan cara dia sendiri, dia mungkin melapor ke atasan camat sebagai pejabat pembina pada tingkat desa, sehingga orang itu bisa ditarik ke desa. Tapi upaya hukum apa yang katakanlah dia mau lakukan, seperti tadi Pak Koco bilang di beberapa desa di Jawa Barat sini, pertama ajukan ke Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk dia memperjuangkan hak-haknya, kebenaran materialnya di situ. Nah, ketika itu sudah selesai, katakanlah pasti kan ada satu buah keputusan, katakanlah dia tuh diberi, dia pada pihak yang menang misalnya gitu ya, menang atas pengadilan itu, maka pasti kan keputusan itu akan bersifat cuma administrasi. Nah, menang itu apakah dia masih mau berada di tempatnya sebagai sekretaris desa, atau dia diabaikan begitu saja, artinya tidak diperdulikan.
Yang saya temui sih begitu. Artinya setelah putusan itu, misalnya posisi dia sebagai sekretaris desa harus dikembalikan, ternyata nah, tidak dikembalikan. dilakukan. Akhirnya apa yang bisa dilakukan Nah, oleh si perangkat desa? kalau sudah begitu, saya kira maka pastikan ada upaya hukum bukan dari pihak dia lagi, dari pihak kepala desa kan. Misalnya dia mau lakukan banding atau langsung dia kasasi misalnya atau apa. Tapi di undang-undang petun kan tidak sampai tingkat itu. Cuma barangkali yang bagi korban ini dia mengajukan gugatan perdata. Inmaterial, begitu juga material soal nama baik dan juga soal ganti rugi kerugian itu yang dia alami itu kan mungkin juga masalah moral dan segala macam kan dia mengalami kerugian tuh menjadi omongan ya bayangkan saja kalau di desa udah terjadi gitu kan bisa jadi polemik internal kan antara oleh karena itu dia bisa ajukan ganti rugi. Kalau di perdata sih begitu kerugian atas moral kan tidak bisa diukur dengan berapa besar uang. Kan dia mau minta 1 perak pun tapi itu sudah memuaskan untuk dia misalnya gitu. Nah jadi dia ajukan gugatan perdata di pengadilan perdata umum aja untuk minta ganti rugi itu besar berapapun terserah dia, 1 rupiah pun juga terserah ketika putusan administrasi itu tidak dilaksanakan. Nah tapi setidak-tidaknya karena ini jarang terjadi dan juga belum sepertinya belum kebijakan-kebijakan peradilan itu dilakukan, maka mungkin saja ya bisa diajukan melalui MK, Mahkamah Konstitusi untuk meminta supaya kepala desa harus menjalankan putusan. Tapi kalau kita memaksakan putusan MK harus dilaksanakan. Ya. Kita merujuk dari beberapa case aja kan beberapa keputusan dari tata usaha negara yang kemudian harus dilaksanakan oleh kepala daerah, beberapa juga nggak dilaksanakan umpamanya. Ini kan kemudian tidak ada gimana nih? Artinya kalau begitu Mas Koco, yang penting kan aturan mekanisme itu kan sudah dijalanin. Nah kalau dia tidak juga mau menjalankan maka dia digugat secara perdata. Dia bisa ulang harus secara perdata. Artinya bisa secara perdata kembalikan lagi ke fungsi jabatan semula, juga dibaringi dengan ganti rugi kerugian secara moral, immaterial itu. Artinya ketika nih sudah dilakukan proses ke PT UN, kemudian sampai ke level pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata urusan negara. Kemudian final bahwa si perangkat desa ini harus dikembalikan posisinya. Tetapi ternyata sudah dilakukan penjaringan, taruh kata nih contoh ekstrimnya, ternyata barengan dengan camat sudah dilakukan penjaringan, orang lain kemudian orang lain sudah masuk ke situ, sementara ini keputusan inkrah, berarti langkah perdata bisa dilakukan. Bahwa saya harusnya ditempatkan, tapi memang di situ sudah ada yang menempati, maka saya minta ganti rugi umpamanya. Ganti rugi bisa. Dan yang harus membayar ganti rugi itu berarti kepala desa karena dia membuat kebijakan atau gimana, Bu? Kepala desa tidak mentaati aturan, artinya dia harus bertanggung jawab untuk itu. Nanti kalau dia mau bebankan kepada negara, ya itu soal bagaimana administrasi negara yang menjelaskan soal posisi itu. Tapi setidak-tidaknya karena dia melanggar aturan, melanggar putusan petun, maka dia harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi saya kira dalam hal ini kepala desa kan punya atasan tuh, atasan camat di atas itu dan seterusnya. Mungkin mereka termasuk dalam sebagai turut tergugat. Karena ada konspirasi. Ada artinya tergugat 1 kepala desa, tergugat 2 bisa camat, bisa bupati sekalian gitu kan ya. Karena itu kan setelah sekretaris desa itu masuk katakanlah, maka kan berdasarkan SK. SK itu SK dari bupati atas usulan camat setempat. Berarti problem kalau SK, kalau penetapan kalau nggak salah itu kan dibuat oleh kepala desa pengangkatannya. Cuma memang yang menarik di sini kita juga pengen masukan nih dari teman-teman
karena kebetulan tadi kita juga ada komunikasi ini dengan salah satu pejabat di desa, Kementerian ya, Dalam Negeri, mungkin Ya. bisa kirim WA ke saya, mungkin info-info masukannya Ya. di 085 865 275 733, silakan. Jadi ini perlu ada kecukupan nyali, kecukupan keberanian seorang perangkat desa untuk melakukan gugatan. Kadang-kadang kan namanya kehidupan di desa ini kan jadi ketika sudah artinya sudah dimatikan dengan bahasa pengen jabat kok ngoyok bahasa Jawanya kan gitu, atau mungkin kok nafsu banget pengen duduk di situ udah gini. Ini kan sebenarnya secara moral dia sudah tertekan oleh lingkungan ketika harus melakukan gugatan kan gitu, Bang. Nah, bahwa kemudian dia melakukan gugatan itu kan butuh satu nyali tersendiri itu, Bang. Ibarat kata kalau tadi seperti Abang bilang nih, di wilayah timur banyak yang kemudian itu urusannya kepala desa atau raja atau kalau di Jawa Barat itu istilahnya kuwu atau kepala nagari dan seterusnya. Ketika kemudian biasanya di beberapa daerah ini kita temukan, di Jawa juga masih ada. Itu kan yang jadi kepala desa itu biasanya dari keluarga ini atau keluarga ini kan gitu. Jadi pertarungan antar keluarga kan gitu. Walaupun sekarang sudah sangat terbuka. Tetapi bahwa kemudian ketika sudah masuk di wilayah itu kemudian ada keributan-keributan seperti ini kan memang jadi kikuk, Bang. Iya. Jadi gini, Mas Koco, yang saya lihat ketika katakanlah sekretaris desa itu dia tidak disenangi oleh kepala desanya, lalu kemudian dia diupayakan untuk pindah segala macam, kita harus ingat bahwa posisi dia tuh sudah bagian dari pegawai aparatur negara, karena dia tuh sudah diangkat dan digaji sebagai pegawai negeri. Enggak, Bang, kalau perangkat desa enggak. Dia berpenghasilan tetap dari artinya dari kalau sekarang dari APBDes, walaupun sumbernya dari beberapa macam, tapi memang secara perikatan memang ini kan perangkat desa ini kan posisinya agak dilematis juga nih. Satu sisi dia itu hanya pembantunya kepala desa, sisi yang lain secara aturan dia masuk di usia pensiun dan seterusnya. Padahal kalau ngomong pembantu kan ya suka-suka majikan kan gitu. Kalau namanya presiden dibantu oleh menteri, ya kan berarti presiden bisa ganti menteri sesuka-suka. Nah ini sisi yang lain di undang-undang juga ini. Dalam skala yang kecil ya, saya kasih contoh. Ini kebetulan di Penakan lah istilahnya itu di Maluku sana terjadi itu. Ketika kepala desa ini, raja ini sudah tidak setuju dengan si sekretaris desa ini, akhirnya dia ditarik ke kantor camat. Karena sudah PNS kalau sekdes. Kalau sekdes sudah ada PNS, tapi kalau untuk beberapa di luar sekdes yang nggak PNS kan nggak bisa ditarik ke camat. Iya mungkin. Maksud aku tuh yang sudah mendapatkan status pegawai. Kalau yang PNS ya. Jadi gini, Mama nih salah satu yang masuk ini ke kita via WA nih. Jadi ada yang menarik adalah ketika kemudian seorang diangkat dari sebentar saya cari lagi tadi yang mana ya. Bisa ngeping lagi, silakan. Jadi dia tadinya diangkat sebagai perangkat desa. Perangkat desa ini kan ada beberapa nih, ada secara di kesekretariatan, di pemerintahan, ada kewilayahan dan seterusnya kan gitu. Nah, di kesekretariatan ini kan kepalanya kan sekretaris desa. Nah, ketika kemudian di bawahnya sekretaris desa itu kemudian naik KAUR, Mama. Tadinya dia diangkat sebagai KAUR, kemudian dijadikan sekdes. Ini menarik lagi bahwa kemudian yang disampaikan di temen ini tadi di WA tadi menyampaikan bahwa kemudian dipermasalahkan atas umur.
Kan ada batasan umur nih, Iya, iya. diangkat itu umur 20 maksimal 42 atau berapa? 40 kalau nggak salah. Aku lupa angka-angkanya. Tapi yang jelas ada batasan umur itu. Nah, ketika dia diangkat jadi sekdes dengan umur lebih dari pengangkatan itu, kemudian dipermasalahkan ini kan, ya sorry, ini kan agak ngawur gitu. loh. Iya. Karena dia memang sudah perangkat desa dari dia di Iya, jadi posisi dari- awal. Jadi betul, dari- ketika kemudian dia berpindah posisi atau kemudian naik jabatan ibarat kata kan, Iya. sekretaris desa ini kan jabatan paling tinggi Paling di tinggi desa. di desa. Jadi ketika dia naik jabatan mestinya nggak boleh dipermasalahkan ini. Betul, mulai dari umur awalnya sejak dia betul. menjadi perang. Seperti kalau di swasta itu kan ada honorer Ya. itu kan. Termasuk juga guru-guru itu kan, kalau mau dibilang guru itu kan bisa honorer sampai 8 tahun, 9 tahun belum diangkat-angkat. Tapi ketika usulan diterima menjadi pegawai negeri, aparatur negara, ya dia disesuaikan. Sebenarnya yang menarik gini Om Dian, salah satunya adalah ada organisasi persatuan perangkat PGRI desa, gitu. Oh. namanya persatuan perangkat desa kan kayak PGRI ini Iya, sama-sama PGRI. profesi guru. Iya. Kemudian ada juga asosiasi pemerintah desa yang kemudian menaungi di dalamnya adalah para perangkat desa umpamanya. Ya mestinya organisasi-organisasi ini mengambil peran fungsi advokasi. Ya itu. Peran advokasi itu. Jadi fungsi advokasi dari organisasi ini harus berjalan gitu loh. Jadi kalau sorry ketika kemudian asosiasi atau persatuan profesi ini tidak bisa melakukan advokasi, Iya. ya buat saya ya ngapain berorganisasi, ngapain berasosiasi Ya, kan gitu. fungsinya kan begitu. Nah ini makna dari- ini ya, ini itu ini penting bagian itu. yang mungkin Itu menjadi menjadi bahan masukan. menjadi penting, menarik. Kemudian dari pemerintah sendiri dalam Ya. hal ini mungkin dari pihak dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya ya memanfaatkan mereka dengan baik. Artinya memanfaatkan itu adalah ya guna empowering, berikan penguatan ke mereka. Ya. Nah, Berikan penguatan ke mereka dengan benar, bukan kemudian dalam konteks yang ya sorry kayak sekarang ini kan kemudian ya ini Bung Semi kan salah satu aktivis politik juga kan. jangan kemudian ketika secara aturan sudah jelas bahwa perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis umpamanya, ya. tetapi mereka justru lebih termanfaatkan dalam keperluan agenda politik. Itu Praktis ini yang menurut saya jadi penting untuk Ya. dicermati, dan saya berharap teman-teman dari Persatuan Kepala Desa, Perangkat Desa, Asosiasi Kepala Desa Perangkat Desa mungkin yang di level kabupaten Ya. atau setidaknya di level provinsi ini mampu mengambil peran untuk kemudian melakukan advokasi nih ke teman-teman yang mendapatkan masalah Ya, betul. kayak teman-teman di Karawang umpamanya. Ya ketika memang dia tidak mampu sendiri ya mestinya teman-teman dari induk organisasi Ya. di tingkat provinsi menurunkan itu. Makanya kemarin kita juga berusaha untuk ayo deh kalau memang ada sesuatu kita ajak, termasuk yang waktu itu kita Ya. sama Bung Semi ke Ya. Tegal umpamanya itu ya. sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, itu kan bagian dari bagaimana kita kemudian memberikan penguatan nih secara advokasi kalau mau melakukan seperti ini dan Ya. seterusnya. Maka ada Bung Semi yang punya kartu lawyer beracara, gitu ya. karena kan memang problem kita kan mungkin saya, Om Dian, atau mungkin siapapun itu paham secara hukum. Ya. Tetapi ketika kemudian masuk di wilayah peradilan, Ya. suka nggak suka kan harus ada yang punya SIM Iya, untuk harus, bisa iya. bersidang kan gitu. Betul, Nah ini yang menurut saya salah satu bagian yang penting untuk Iya. asosiasi atau organisasi persatuan atau apapun Ya. namanya, karena sekarang ini kan jadi banyak banget nih organisasi-organisasi itu kan gitu. Nah ini yang lakukanlah peran advokasi untuk membantu teman-teman. Jangan kemudian
ya sibuk dengan urusan-urusan internal Oke. yang secara organisasi, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan nasib berkaitan mereka, dengan nasib anggotanya malah ini diabaikan, tidak tertangani. tidak gitu. tertangani. Betul, Menarik, penting. menarik. Teman-teman, kayaknya kita harus lanjutkan ke yang lebih menarik lagi. Nanti bicara masalah advokasi ini berarti udah langsung masuk ke solusinya. Kalau ada masalah di lapangan bagaimana nih? Bagaimana hak dari perangkat desa yang mendapatkan hal yang tidak baik dari kepala desanya ini bisa memperoleh haknya kembali. Teman-teman, ikuti terus channel Mimbar Desa Merdeka ini, dan kita tunggu setelah rehat berikut ini. Jangan lupa. Kibar bendera bangsa, banggakan untukmu Nusa. Kita tetap junjung negara, kesatuan yang kita cinta. Bersyukur untuk fakultas kita, ekonomi Undip tercinta yang telah menghimpun kita semua sampai nanti persahabatan kita. Mari saling berbagi, sayangi dan support tanpa henti demi keluarga besar ini. FE Undip di hati. Mari saling sayangi demi majukan tujuan ini. Besarkan alumni di muka bumi untuk Indonesia damai sejati. Kembali ke Mimbar Desa Merdeka, teman-teman di seluruh Nusantara. Kita masih bicara soal kepala desa dan kewenangannya untuk memecat perangkat desa. Om Semi, tadi Alfred kita masih bicara lagi. Ada nggak sih
bantuan hukum secara khusus ya, jadi lawyer atau apa yang bisa memberikan bantuan hukum secara khusus untuk perangkat desa yang memiliki masalah yang mereka ingin menuntut kembali haknya. Iya, sebenarnya kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu di setiap badan peradilan negara itu ada namanya bantuan hukum. Mulai dari pengadilan negeri itu dengan pengertian diberi bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan pengertian harus mendapat semacam keterangan dari pemerintah desa ya, pemerintah setempat bahwa yang bersangkutan tidak mampu untuk membiayai katakanlah penasihat hukum dan sebagainya. Sehingga ada ruang untuk itu, mereka mendapatkan bantuan hukum itu di setiap pengadilan. Katakanlah kalau itu di tingkat kabupaten yang jauh dari provinsi misalnya, juga ada diwajibkan di setiap pengadilan itu harus ada bantuan hukum, posbakum namanya, pos bantuan hukum itu disediakan oleh negara dan semua biayanya itu ditanggung oleh negara. Tapi ada catatan-catatan dari memang tidak mampu atau tidak siap, atau kalau dalam kasus pidana itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka dia harus pakai penasihat hukum. Penasihat hukum itu boleh dari posbako, pos bantuan hukum, atau dari Tapi kalau kasus pengacara PT UN kan nggak ada ancaman pidananya, Bang. Iya, kalau khusus untuk ini, untuk PT UN ya memang tidak. Cuma maksud kita kalau yang di ini juga tidak punya kemampuan katakanlah, atau kurang memahami tentang masalah hukum, maka dia dapat meminta hal itu dari posbakom, pusat bantuan hukum itu, karena memang disediakan untuk itu. Tapi itu semuanya lebih diarahkan kepada orang yang mengalami ancaman hukum di atas 5 tahun. Itu biasa itu untuk pidananya. Nah, tapi kalau ini pun katakanlah ini karena untuk kebutuhan masyarakat desa, maka tidak ada salahnya untuk meminta itu. Nah, tadi saya respon ke Mas Koco bilang tadi kan apa artinya mereka membuat semacam organisasi antar itu ya. Saya kira itu penting sekali karena memang intinya kan untuk saling bahasa yang lebih lunak, saling menolong lah ya nasib daripada para pegawai-pegawai yang atau perangkat desa itu, supaya kan mereka saling mensupport ketika ada jadi masalah-masalah kan di hak-hak mereka itu. Nah, jadi sangat penting itu untuk mereka menyatu dalam satu lembaga advokasi misalnya, atau ada punya badan advokasi yang bisa jadi sebenarnya kan mereka tidak harus punya lembaga atau tim advokasinya, mereka bisa bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dari universitas, atau lembaga bantuan hukum dari satu kantor pengacara, yang mana ketika kantor pengacara kan pasti, ini Bang Semi yang lebih paham nih, kantor pengacara itu Anda nggak memang secara porsi mereka kemudian memang mengalokasikan untuk bantuan hukum yang secara cuma-cuma. Sebenarnya kalau di pengacara itu lebih disilakan tuh kasus-kasus prodeo itu. Artinya orang-orang yang kita semacam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma gitu lah. Dengan tidak memungut imbalan seperti itu. Tapi kalau ke perangkat desa nggak mungkin, atau mungkin? Bisa saja, tergantung dari, cuma begini Pak Koco, ini belum tentu di kecamatan itu ada penasihat hukum ya. Ya kabupaten lah. Paling sedikit di kabupaten. Iya, artinya kan pengurus organisasi di tingkat kabupaten melakukan kerjasama dengan kampus, dengan lembaga bantuan hukum, kan? Berarti in case ketika bicara kriminal dan seterusnya, ya tetap mereka harus secara profesional. Tetapi mungkin ketika kemudian quote unquote seperti kasus teman-teman dipecat secara semena-mena dan seterusnya, itu bagian dari kepedulian seorang lawyer atau kantor pengacara itu memungkinkan nggak? Saya kira memungkinkan, Pak. Karena di dalam kode etik seorang lawyer pun juga kan ada sisi-sisi untuk kemanusiaan itu kan harus juga dikedepankan. Orang yang tidak mampu, terus juga ada
Kalau itu dia menganggap itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, pasti juga dia akan memberikan. Ada yang menarik lagi nih Om Dian. Bang Semi ini kan juga aktif di partai politik. Saya tidak akan menyebut partai politiknya, tetapi kan aktif di partai politik. Partai politik kan juga salah satunya pasti punya bantuan hukum dan seterusnya. Komitmen dari partai politik memungkinkan nggak untuk kemudian membangun sinergi seperti itu? Atau karena kan memang secara hukum perangkat desa tidak boleh berpolitik, kan gitu. Tetapi bahwa kemudian dia berhubungan dengan partai politik dalam hal-hal seperti ini, saya kira sah-sah saja, Mas Koco. Artinya dia bukan anggota partai politik, dia harus netral sebagainya. Tapi ketika dia punya masalah, dia merasa lebih nyaman dengan partai A misalnya, yang kebetulan di situ ada lembaga bantuan hukumnya yang aktif, katakanlah di tingkat kabupaten kota, dia boleh minta saja, Pak. Artinya ini bisa jadi satu tantangan menarik untuk partai-partai politik, mampu nggak mengambil hati? Iya, itu bisa saja. Dengan menyiapkan lawyer-lawyer gitu ya? Iya, itu bisa aja. Cuma Mas Koco, aku lihat untuk kis-kis seperti begini tidak banyak ya, mungkin jarang ya. Belum tentu dalam setahun satu kali ada di desa itu atau selama, karena kepala desa itu kan 5 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Itu cukup lama itu. Artinya kemungkinan kejadiannya 6 tahun sekali. Iya. Dan susah. artinya jadi nggak menarik juga kalau nggak deket-deket dengan jadwal pemilu kan gitu ya. Jadi dan memang mereka mungkin dia akan lihat kepala desa tuh lebih jauh manfaatnya daripada dia berurusan dengan hanya satu orang. Itu. Jadi artinya kalau ini aku tangkep nih dari statementnya Bang Semi bahwa lebih baik berhubungan dengan satu orang kepala desa daripada perangkat-perangkat desa yang banyak. Itu artinya secara kalkulasi politik sebenarnya perangkat desa nggak terlalu menarik ketika dibantu, mau digunakan dimanfaatkan oleh si A dalam hal ini, sehingga bebannya terlalu besar ya. Iya, artinya dia lebih melihat kepada output dari, artinya katakanlah dengan kepala desa sudah tentu udah punya otoritas, mendikte ke bawah itu kan lebih besar daripada seorang perangkat desa, itu kan. Artinya cukup ngedil dengan kepala desa sudah bisa ngeklik ke yang lain. Sudah tentu, karena itu kepentingan mendapatkan suara kan, bahasa yang lebih ekstrim sedikit kan begitu. Nah itulah Pak Mas Koco dan Mas Dian, sehingga kadang-kadang ya itulah dalam hal tertentu posisi orang kecil itu ya tetap kecil saja gitu. Tapi begitu, ketika hak hukumnya itu ada yang tersentuh untuk membantu, maka lebih bagus dia berurusan dengan lembaga bantuan hukum atau kampus. Kampus itu kan istilahnya ini tantangan buat kampus sebenarnya ya. Tantangan kampus kalau aku mau lihat tantangan kampus. Dan mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa hukum khususnya juga boleh menggunakan ini sebagai sebagai untuk dia pembelajaran, buat dia kembali ke desa untuk dia memperkuat dia punya, perdalam dia punya pengetahuan kemasyarakatan. Kembali ke bicara tentang kesewenang-wenangan ini. Sebenarnya kalau kita melihat celahnya kan memang dari undang-undang sudah membuka ruang untuk itu. Ketika di di pasal pertama itu sudah menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu. Artinya kan memang menempatkan kepala desa cukup kuat. Kuat, gitu. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan hak-hak seorang kepala desa dan seterusnya. Iya. Ini sebenarnya kita butuh masukan juga nih dari teman-teman yang mungkin sekarang sedang menyaksikan kebetulan sebagai perangkat desa. Apakah memang dengan pasal seperti itu teman-teman ini merasa kemudian perlu melakukan review terhadap pasal-pasal di undang-undang desa itu atau enggak? Kan sebenarnya gitu ya Bang Semi ya? Iya, saya kira ketika undang-undang itu dirasakan tidak punya manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat, maka itu upaya untuk memperbaiki atau menambah itu juga ada ruang untuk itu kan, melalui Mahkamah Konstitusi itu. Berarti ini posisi
posisi organisasi profesi perangkat desa ini sebenarnya punya peran yang sangat strategis untuk kemudian Iya. melakukan evaluasi atau Betul. perubahan-perubahan terhadap peraturan perundangan yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan Iya. mereka gitu Bang. Saya kira gitu, Mas Koco. Artinya begini, perangkat desa yang dimaksud ini sebenarnya dia sudah standar baku atau artinya terdiri dari misalnya sekretaris desa ke bawah itu semua misalnya 5 orang misalnya dengan bagian-bagian yang tadi diuraikan. Apakah seluruh Indonesia begitu atau beda-beda Pak? Beda-beda. Beda-beda. Kalau itu memang menyesuaikan dengan kebutuhan, tetapi bahwa ada kategorisasi Ya. kesekretariatan desa, ada kemudian ada urusan apa ya? Ada tiga pengelompokan. Oh, kewilayahan. Jadi kepala wilayah, kemudian urusan kesekretariatan desa sama satu lagi apa ya? Urusan apa? Nah, ada 3 kelompok kalau nggak Oke. salah. Nah, apakah mereka itu mendapat Pak, semacam honor atau apa di bawah sekretaris desa itu? Kan mereka bukan yang di bawah sekretaris desa kan bukan pegawai. Mereka mendapatkan istilahnya penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Salah satunya yang kemarin dijanjikan Pak Jokowi itu yang kemudian ada perubahan PP 11 itu yang mungkin setelah ini nanti kita bisa bedah atau di forum yang lain bahwa mereka menerima penghasilan tetap yang kalau bersumber kalau dari induknya Undang-Undang Desa mestinya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu bersumber dari dana yang pusat transfer ke daerah. Jadi transfer mereka itu mestinya mendapatkan penghasilan tetap itu. Kalau pemahaman saya itu dari pasal di Undang-Undang Desa itu mestinya mereka mendapatkan penghasilan tetap dari APBD. Tetapi karena memang turunan PP-nya itu tidak bicara seperti itu, tapi masuknya kemudian mendapatkan dari pendapatan desa, kemudian diasumsikan itu dari ADD. Nah ini yang kemudian secara kalkulasi matematiknya agak cukup rumit, walaupun di beberapa daerah bisa memenuhi karena ADD itu kan ada angka minimal 10%. Jadi ketika lebih dari 10% maka mungkin bisa mencukupi kebutuhan standar minimal yang kemarin teman-teman harapkan itu setara dengan 2A kan gitu. Iya. Cuma balik ke sewenang-wenangan ini kayaknya memang yang menjadi menarik untuk kemudian dicermati adalah bagaimana peran dari organisasi komunitas atau organisasi profesi perangkat desa ini yang kemudian lagi inilah ada kebutuhan untuk kemudian mereka organisasi ini harus kemudian memberikan manfaat perlindungan terhadap teman-teman anggotanya. Nah, ini mungkin kata kuncinya di situ. Jadi lepas dari apapun ya silakan saja perangkat desa yang secara aturan tidak boleh berpolitik praktis, tapi kemudian melakukan keberpihakan yang monggo aja kan gitu. Kalau yang Mas Koco ketemu, Pak Koco ketemu di daerah Jawa Barat itu kisnya seperti apa? Kalau waktu itu yang kita ketemu di Tasik itu kasusnya adalah diberhentikan secara sepihak. Diberhentikan, bukan dipindahkan. Diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa, kemudian dalam proses ini melakukan gugatan dari usaha-usaha hukum, si kepala desa kemudian sudah melakukan penjaringan perangkat desa. Jadi pada saat proses hukum ini menang, di sini sudah ada yang menempati. Satu case. Case yang lain yang kita temui adalah ketika kepala desa baru merasa tidak nyaman dengan perangkat desa itu, maka kemudian si perangkat desa tidak pernah diberikan tugas. Ketika tidak diberikan tugas kan merasa nggak nyaman datang ke kantor desa kan gitu. Nah ketika dia merasa tidak nyaman, kemudian itu dijadikan alasan lah. Berapa kali rapat dia tidak datang, bla 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 dan seterusnya. Untuk pemecatan itu. Itu untuk dasar dari pemecatan. Jadi ini agak apa ya? Betul. Agak susah juga ketika memang urusannya
kita mestinya bicara bahwa ini adalah organisasi desa ini sebagai apa? Sebagai satu institusi yang kemudian self community government, ya kan? Mereka itu berdasarkan kerukunan gitu kan. Kemudian dengan aturan-aturan itu, dengan peluang-peluang politik pilkades dan seterusnya, membuka ruang untuk kemudian like dislike, mengkondisikan orang untuk tidak nyaman dan seterusnya, ya memang susah. Apalagi kalau kita ngajak untuk melakukan tindakan hukum, tidak semuanya kemudian merasa nyaman untuk melakukan tindakan hukum kan gitu. Ya wes, akhirnya kan pasrah dan pasrah kan gitu. Nah ini organisasi perangkat desa saya pikir menjadi ada berapa banyak sih organisasi perangkat desa di Indonesia, Pak Koco? Sebenarnya kalau secara yang bisa jadi acuan ya untuk kalau masalah untuk biar dapat mungkin bahasa lebih nyali ya untuk mendongkrak. Sedih lah sebenarnya kalau bicara itu. Artinya gini, saya 2012 sebelum lahir Undang-Undang Desa itu membuat aliansi desa. Nah, itu dari teman-teman organisasi kepala desa, ada Abdesi, waktu itu masih solid dengan satu organisasi, kemudian ada Parade Nusantara, kita dari relawan desa, ada Persatuan Perangkat Desa Indonesia, ada Forum Sekdes gitu kan. Nah, dengan dinamika politik, jadi ini akhirnya masuk ke wilayah politik. Jadi masuk ke wilayah. Jadi politik pecah belah ini terjadi juga kan gitu. Jadi 2012 kita mengenal organisasi perangkat desa itu adanya Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Organisasi kepala desa itu ada Asosiasi Pemerintah Desa Abdesi. Organisasinya Sekdes itu Forum Sekdes, itu Forum Sekdes Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian ada ini Sekdes, setidaknya 3 inilah, kepala desa, perangkat desa sama Sekdes kan gitu. Karena memang produk Undang-Undang 32 itu kemudian membuat Sekdes ini kan sebagai kelompok elit nih, karena dia diangkat jadi PNS kan gitu. Nah, dalam proses 2014 terjadilah membelah diri itu apa? Amuba. Proses amuba itu kan gitu. Jadi di Parade Nusantara waktu itu yang saya tahu ada, kemudian lahir forum forum pembaruan desa itu dari teman-teman Parade Nusantara. Kemudian PPDI itu ada yang kemudian lahir PPDRI kan gitu. Forum Sekdes masih utuh lah. Abdesi itu ada 2 kepemimpinan. Nah, ini lebih pada ya dukung mendukung itulah. Kemudian yang terakhir update yang terbaru ini PPDI jadi Persatuan Perangkat Desa ini ada lagi tambah 1 jadi 3 kan gitu. PPDRI, PPDI sama DPN atau apa, saya nggak terlalu incas di dalamnya karena memang Bang Semi tak paham lah kalau sudah mulai wilayah konflik antar teman kan memang saya nggak terlalu tertarik kan. Jadi itu kemudian Abdesi sepaham saya kemudian lahir lagi satu namanya Papdesi. Jadi persatuan atau paguyuban nggak ngerti saya kan gitu. Nah, ini yang menurut saya memang memprihatinkan. Memprihatinkannya bagian-bagian yang mestinya menjadi, saya lebih suka bicara bukan stakeholder, tapi shareholder. Shareholder dari pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi mereka-mereka yang punya kontribusi untuk kemudian pelaksanaan pemerintahan desa, ini kan mestinya jadi satu. Iya, harusnya. Kalau bicara shareholder itu kan ibarat kata PT, kita bertiga, kita masing-masing punya share kan gitu. Nah ini kan mestinya rukun gitu loh. Nah ketika kemudian pecahannya segini banyak, ya saya nggak tahu harus berharap kepada siapa gitu, atau kemudian
saya harus barengan sama Bang Semi bikin organisasi gitu. jadi itu Om Dian. Jadi memang problem kita adalah apa ya? Saya mungkin lebih suka mengatakan kadang-kadang bicaranya lebih pada krisis identitas lah, krisis peran. Merasa kalau tidak jadi ketua itu tidak punya peran. Tidak punya peran. Merasa kalau tidak jadi tidak jadi ketua dewan penasihatnya, ketua pengurusnya itu merasa tidak punya peran kan gitu. Kemudian mereka-mereka yang punya kekuatan berinisiasi untuk kemudian mengamubakan itu kan, membelah-belah gitu kan. Nah, kalau sudah belah-belah kayak gitu ya kita tidak bisa berharap banyak. Saya pikir itu yang saya bisa komen kalau Om Dian tadi menanyakan tentang tentang organisasi-organisasi itu. Jadi PR besar sebenarnya adalah mensolidkan kan gitu. Karena kalau aku ngomong menyatukan nanti dikira kampanye kan gitu. Mensolidkan shareholder dari pemerintahan desa. Jadi mereka yang punya peran dalam pemerintahan desa mestinya dalam satu naungan, dalam satu wadah yang kemudian dia bebas kepentingan politik praktis sesaat, tetapi dia harus berpihak dalam politik kebangsaan atau dalam politik pembangunan desa. Saya pikir itu ya Bang. Iya, saya kiranya begini Mas, kalau terlalu terbuka ruang yang diberikan kepada perangkat desa untuk memperjuangkan nasibnya, maka itu sepertinya agak susah, agak berat gitu loh, sulit untuk dia menghadapi itu. Sebaiknya barangkali saja ada aturan yang harus dibekukan menjadi satu aturan baku bahwa kepala desa tidak punya hak untuk memberhentikan, tidak punya wewenang dalam bentuk apapun untuk memberhentikan perangkat desa yang dianggap tidak karena mungkin kealpaan atau apapun yang dicari-cari. Hal ini harus diselesaikan kepada semacam harus naik kepada tingkat atas, camat sampai bupati dalam hal ini yang mempunyai otoritas untuk memberikan pemecatan atau dan sebagainya. Artinya diposisikan perangkat desa ini selayaknya PNS, artinya dia bukan PNS, tapi perlakuannya selayaknya PNS, ganti-ganti bupati, ganti-ganti gubernur, mereka itu memang tetap masih aman. Tetap aman gitu. Jadi harus. Menarik ini. Jadi supaya tidak, karena kalau mencari upaya hukum itu akan susah, lama untuk mendapatkan, dan bisa hari ini, tahun ini putusannya A, tahun depan udah B, lain lagi ceritanya. Tapi kalau bagian yang itu berarti kita harus melakukan review terhadap undang-undang desa loh Bang. Mungkin di peraturan Mendagri keluarkan peraturan tentang itu. Oke. Artinya hak mengangkat dan menghentikan itu kemudian detailnya itu di penjelasan artinya di ruang dari peraturan Menteri Dalam Negeri itu memang sangat membatasi. Artinya ya memang oke lah kalau kita tidak bicara merubah undang-undang, maka tetap ada hak itu. Tetapi hak itu tidak harus dilakukan dengan aturan-aturan yang lebih rigid dibanding kemudian menyerahkan kepada Perda yang kemudian Perda bisa juga sangat terbuka. Saya kira supaya tidak jadi kepala desa tahu itu nggak bisa sewenang-wenang saja, mau punya mau gitu. Dia akan terikat dengan sudah ada istilahnya keputusan yang secara terbuka secara umum oleh pemerintah. Ada satu solusi menarik, mungkin nanti kita bisa bahas di segmen terakhir. Oke, teman-teman Mimbar Desa Merdeka, saatnya kita rehat sejenak.
tunggu setelah ini balik lagi, jangan lupa ada solusi menarik dari Bang Semi ini mengatasi semua masalah ini.
Kembali lagi di Mimbar Desa Merdeka. Tinggal berdua. Om Semi tadi mendadak ada keperluan. Kita masih bicara tentang kepala desa dan kewenangannya untuk mencatatkan desa. Pak Koco, tadi dari Om Semi ada satu solusi yang menarik. Jadi daripada pusing-pusing ke arah yang lain, jadi lebih kepada ke regulasinya itu ada peraturan pemerintah tadi ya yang untuk ininya. Peraturan menteri. Peraturan menteri, iya. Peraturan menteri. Gimana tuh Pak Koco itu? Jadi gini sebenarnya kalau kita bicara peraturan perundangannya sebenarnya sudah sangat sudah sangat bagus lah menurut saya. Sudah sangat bagus bahwa ada proses, ada gini. Cuma kan balik lagi kalau kita bicara tentang aturan itu kemudian pelaksanaannya seperti apa. Celah-celah ini yang kemudian perlu dicermati oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya bisa dibuat satu peraturan menteri yang perbaikan dari yang sudah ada atau gimana, yang kemudian memang yang tadi disampaikan Bung Semi bahwa jaminan kenyamanan, jaminan keselamatan kerja ini menjadi penting gitu loh. Cuma memang ya ini tadi kalau kemudian kita mau berpegang pada itu, ini balik lagi ke ya memang sistem politik kita yang seperti ini. Sistem politik kita hari ini suka tidak suka ketika bicara pemilu maka berbicara juga ada posisi kemudian punya kepentingan, kemudian membelah yang sudah ada dan seterusnya gitu kan. Ya, kalau ketemunya belah bambu kan ada satu yang harus diinjak kan gitu, ada satu yang harus diangkat kan gitu. Nah ini yang sangat tidak menguntungkan sebenarnya untuk teman-teman kepala desa, teman-teman perangkat desa khususnya. Nah saya lebih suka menyampaikan bahwa yang tadi organisasi profesi ini punya kekuatan. Solidnya organisasi profesi sebenarnya kita teman-teman perangkat desa ini bisa belajar dari PGRI lah. Kalau bicara itu ya. Jadi contoh kasus nih. Kita bicara pemilihan DPD. Selalu ada perwakilan PGRI, setidaknya kalau enggak dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, itu kan perwakilan dari PGRI mesti ada di sana, mesti bisa berangkat jadi anggota DPD, makanya dari tiap provinsi 4 orang, salah satunya dari PGRI umpamanya. Nah, perangkat desa kalau belajar dari teman-teman PGRI, ya di situ kemudian mereka memang bisa solid. Jangan kemudian mengandalkan bahwa hak konstitusi kita berserikat. Kita punya hak konstitusi untuk kemudian membuat perkumpulan dan seterusnya. Ya kalau ngomong bicara hak konstitusi ya bisa aja bikin organisasi-organisasi. Jadi satu profesinya satu tapi organisasinya banyak gitu kan. Kalau di pemilihan calonnya satu, pemilihnya banyak, oke. Tapi kalau kemudian profesinya sama, organisasinya banyak, kemudian saling mengambil peran yang mungkin tidak dalam kadang-kadang harus berbenturan, ini kan sayang. Karena ketika tidak tidak diikat dalam satu kekuatan, ibarat katakan kalau pelajaran kita di pemberdayaan masyarakat dan seterusnya ini kan belajarnya kan dari sapu lidi yang banyak itu dijadikan satu, bukan kemudian dijadikan kecil-kecil. Lalu dijadikan kecil-kecil mau nyapu ya cuma jadi tebah untuk tempat tidur kan gitu. Tapi kalau ini jadi besar kan dia bisa menyapu halaman dan seterusnya. Nah ini yang mungkin mungkin menurut saya menjadi bagian yang penting untuk disadari bersama. Ayo deh teman-teman lebih pada mementingkan profesi, mementingkan persaudaraan profesi. Kita sama-sama perangkat desa, ayo kita bangun bareng, kekuatan bareng dan seterusnya. Cuma kalau semangatnya sudah
hukum sebagai panglima kan ketemunya kan organisasi selama ada ADART-nya ya ikut ADART apa enggak dan seterusnya. Padahal saya lebih suka bicara pada etik moral. Kita utamanya lebih pada etik moral. Kita ini kepentingannya apa? Secara etikanya apa? Secara etisnya harus bagaimana? Secara moralitasnya harus gimana? Komitmen terhadap organisasi, komitmen terhadap anggota. Tapi kalau kemudian semua berdasarkan pada hukum yang dikedepankan, bukan berarti saya nggak suka hukumnya, enggak. Tapi kalau hukum yang dikedepankan maka adalah hak setiap warga negara berserikat. Kemudian ketika kemudian sudah berserikat dalam satu wadah, maka adalah kewajiban menjalankan ADART. Ketika mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu, kemudian ributlah berdasarkan ADART ini harus begini. Ya udah, kalau sudah ngomong kayak gitu capek, Mas. Nah, ini PR besar, PR besar untuk kita bersama. Jadi balik lagi, bisa nggak kepala desa ini kemudian bertindak sewenang-wenang? Ya kalau kemudian yang akan diperlakukan sewenang-wenang ini punya posisi atau punya Kembali lagi ke Mimbar Desa Merdeka. Sedikit ada masalah teknis, tapi tetap pembicaraan menarik ya. Hampir sampai ke muara pembicaraan kita sebenarnya tadi ya. Jadi sebelum kita masuk jauh ke arah hukum, kita ke etika dulu. Bagaimana kita sebagai sesama perangkat desa ini bisa saling menjaga profesi kita ini seperti apa sih? Itu tadi yang sedikit saya tangkap dari Pak Koco tadi. Pak Koco, mungkin di ujung obrolan kita malam ini di Mimbar Desa Merdeka ada red line dari apa yang kita bicarakan malam ini, Pak? Yang kita bicarakan malam ini tentang kesewenang-wenangan kepala desa, artinya memecat perangkat desa dengan suka-suka pasti bisa dilakukan, pasti bisa dikerjakan oleh seorang kepala desa ketika perangkat desa tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai kelompok yang menguatkan mereka. Artinya gini, saya contohkan, saya punya karyawan, ketika kemudian saya akan sewenang-wenang terhadap karyawan saya, akan gampang saya lakukan ketika karyawan saya tidak punya serikat pekerja. Ketika karyawan saya punya serikat pekerja pun, kalau kemudian ketua serikat pekerja bisa saya beli kepalanya, ya saya tetap bisa sewenang-wenang kan gitu. Nah tapi kalau kemudian serikat pekerja ini solid, kemudian ketuanya juga memang punya komitmen besar untuk melindungi anggotanya, maka saya sebagai pengusaha pasti akan berhitung 2, 3, 4, 5 kali ketika akan melakukan tindakan sewenang-wenang. Taruh kata nih, memaksakan lembur di luar jadwal, di luar kepantasan dan seterusnya. Jadi closingnya, karena ini saya sebenarnya berharap respon dari teman-teman dari chatting dan dari WA tidak banyak yang memberikan lontaran pertanyaan dan seterusnya. Nah, menurut saya yang kemudian menjadi penting adalah ayo teman-teman perangkat desa solid, ayo teman-teman perangkat desa membangun satu komitmen berkomunitas, berorganisasi, berserikat yang kemudian benar-benar semangatnya adalah untuk melindungi anggotanya. Yang satu lagi adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, itu saya sangat berharap bahwa bisa mengambil posisi sebagai shareholder yang solid. Saya pikir
itu yang yang mungkin kita bisa ambil dari obrolan kali ini. Dan untuk teman-teman, kebetulan minggu depan kita sudah terjadwalkan. Jadi minggu depan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana produk-produk desa ini bisa go online, bisa masuk dalam wilayah industri yang sudah masuk ke digital. Itu insya Allah minggu depan kita akan kedatangan tamu yang mendiskusikan itu. Semoga kita juga bisa mengundang teman-teman dari Kementerian Desa yang menangani produk unggulan desa dan seterusnya, karena memang ada dinamika digital yang suka tidak suka kita harus masuk ke wilayah itu. Saya pikir itu Om Dian yang bisa aku tambahkan. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, kiranya sebenarnya diskusi ini masih bisa dilanjutkan, karena lewat media sosial, kalau ada pertanyaan, ada masukan atau apapun itu masih bisa kita lanjutkan. Jadi tidak hanya berhenti di acara live streaming kali ini ya. Yang tidak sempat untuk menyaksikan secara live saat ini, nanti masih bisa dilihat di YouTube, dari channel YouTube dari Kantor Berita Desa. Di sana masih bisa dilihat lagi dari awal sampai akhir apa yang dibicarakan. Dan kritik dan masukannya masih tetap kita tunggu di sana. Kritik dan komentarnya tetap masih kita tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Mimbar Desa Merdeka minggu depan. Salam bahagia Desa Indonesia. telah menghimpun kita semua sampai nanti.